Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita akan membahas materi pembelajaran jarak jauh kita tentang IPS Sosiologi untuk kelas 9, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita membahas ke materi perubahan sosial budaya, kita terlebih dahulu akan membahas apa kompetensi dasar dari perubahan sosial budaya. Adapun kompetensi dasar perubahan sosial budaya adalah menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah siswa memahami pembelajaran pada materi perubahan sosial budaya, maka siswa dapat menyebutkan tentang pengertian perubahan sosial budaya, kemudian dapat menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Kemudian siswa dapat menjelaskan mengenai faktor internal dan faktor eksternal dari perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan mengenai faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Pernahkah kamu memperhatikan kondisi masyarakat di tempatmu tinggal? Apakah ada perbedaan di masa sekarang dengan di masa yang lalu? Sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Ada 4 gambar di sini. Di sini menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Sebelum mengalami masa penjajahan terjadi tanam paksa, ya, tanam paksa. Kemudian setelah tanam paksa akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah merdeka. Kemudian setelah merdeka maka terjadi pembangunan di beberapa tempat di era globalisasi. Kemudian yang terakhir, karena pembangunan sudah ada di mana-mana, kemudian kebebasan berundang-undang untuk berbicara diberlakukan, sehingga akhirnya terjadilah demonstrasi. Kemudian kita sampai kepada pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Kingsley Davis, seorang pakar sosiologi, beliau mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial berkaitan dengan sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya berkaitan dengan kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Jadi, perubahan sosial budaya itu adalah perubahan unsur-unsur di dalam masyarakat secara bertahap akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial maupun budaya yang menciptakan tata kehidupan yang baru. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah dilihat dari waktunya. Kalau dilihat dari waktunya, itu dari perubahan yang lambat atau evolusi, dan perubahan yang cepat atau revolusi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya. Ada yang memberikan pengaruh yang besar dan ada yang memberikan pengaruh yang kecil. Kemudian dilihat dari perencanaannya. Di sini dilihat dari perencanaan yang menghasilkan yang besar, kemudian perencanaan yang kecil. Di sini kita jelaskan sedikit. Kalau dilihat dari waktunya,
dia terbagi tadi revolusi dan evolusi. Revolusi contohnya itu yang terjadi pada revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Kemudian tentang evolusi, ya. Evolusi di sini perubahan secara lambat. Contohnya yaitu pada zaman manusia purba, pada masa kehidupan mereka dari mulai berburu, meramu makanan sehingga mengumpulkan makanan. Jadi itu secara lambat. Kemudian tadi dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh yang memberikan pengaruh besar itu perkembangan industrialisasi yang terjadi di mana-mana. Kita lihat kan, itu akan menciptakan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Dari sistem perekonomian, dari sistem sosial, dan dari sistem fungsi masyarakat. Kemudian dari pengaruh yang kecil itu ya mode berpakaian misalnya. Itu banyak dicontoh para remaja kita, misalnya dari luar negeri. Jadi mereka meniru model-model cara berpakaian yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Kalau namanya direncanakan ya pasti direncanakan. Misalnya contohnya pembangunan jalan raya. Jadi pembangunan itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Kemudian contoh yang tidak direncanakan ini adalah bencana alam. Ya, ini tidak bisa direncanakan dalam pemikiran kita. Kalau terjadi bencana alam, banjir, nah itu sudah merupakan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial budaya. Secara internal, perubahan sosial budaya yang menyebabkannya adalah yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Itu sudah jelas terjadinya perubahan jumlah penduduk akibat contohnya arus urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu akan memberikan imbangan yang berbeda. Di kota semakin padat dan di desa semakin berkurang. Dan itu merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya yang internal. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru, ya, penemuan baru. Penemuan baru di bidang teknologi terutama saat ini yaitu perkembangan komunikasi, yaitu dengan handphone. Kemajuan terus berganti sehingga menciptakan perubahan sosial. Yang ketiga, konflik sosial atau pertentangan sosial di dalam masyarakat. Itu jelas akan memberikan perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, itu adalah pemberontakan atau revolusi. Itu sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, yaitu terjadinya G30S PKI. Kemudian kita ke faktor eksternal, ya. Faktor eksternal yang pertama itu adalah perubahan lingkungan alam, ya. Ini juga tadi berkaitan dengan terjadinya misalnya bencana alam, banjir, gunung meletus. Jadi itu membuat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, peperangan. Sudah jelas terjadinya peperangan antara Indonesia dengan Belanda ataupun Jepang itu sudah memberikan dampak ekonomi, sosial yang berat bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain, ya, pengaruh kebudayaan luar. Itu contohnya itu ada beberapa macam, yaitu difusi, proses dari penyebaran unsur baru, ya, di dalam sebuah kebudayaan. Contohnya misalnya petani, ya, menggunakan cara tradisional, kemudian ada pengaruh baru sehingga dari mulai pertaniannya dilakukan dengan bajak dengan hewan atau ternak, tapi sekarang sudah menggunakan mesin. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi akulturasi, perpaduan dua kebudayaan, di mana nanti terjadi percampuran budaya yang akhirnya kebudayaan luar akan menyatu kepada kebudayaan aslinya. Kemudian asimilasi. Asimilasi itu juga adalah perpaduan dua kebudayaan, tapi di sini bedanya dengan akulturasi, dia menciptakan kebudayaan yang baru. Kemudian penetrasi. Penetrasi itu proses perembesan
unsur-unsur budaya masuk ke dalam masyarakat, ya, itu perembesan. Jadi itu bisa dilakukan secara paksa ataupun tidak paksaan. Kemudian invasi ini biasanya dilakukan pada saat terjadi penjajahan, ya. Jadi di sana masyarakat dipaksa untuk mengikuti unsur-unsur budaya yang dipakai oleh negara lain. Kemudian milenarisme agak sulit. Kemudian di sini adalah proses kebangkitan dari masyarakat yang dikategorikan rendah status sosialnya, kemudian mereka bangkit untuk menjadi dialah yang pemegang pengolah kekayaan alam yang dimilikinya. Kemudian kita masuk ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya ini yang pertama, kondisi masyarakat yang terasing. Ini terjadi karena kondisi masyarakat tersebut jauh dari komunikasi dan transportasi. Contoh di sini adalah suku Baduy. Di situ mereka masih memegang teguh adat istiadat yang sudah ada pada masa nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu terlambat. Sementara ilmu pengetahuan itu adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Di sini masyarakat tradisional itu masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak zaman tetua-tetua mereka atau nenek moyang. Jadi adat istiadat mereka masih terpegang teguh sehingga mereka tidak begitu saja menerima perubahan. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap perubahan sosial ini, ya, adanya prasangka. Jadi kalau ada pengaruh asing, mereka langsung curiga karena sudah dialami pada saat penjajahan. Jadi setiap pengaruh asing yang ditakutkan memberikan dampak yang negatif buat mereka. Kemudian yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Jadi adat istiadat yang sudah dipegang teguh sehingga membuat mereka tetap kuat mempertahankan adat istiadatnya. Oke, itu tadi faktor penghambat. Kita sampai pada kesimpulan. Perubahan sosial budaya itu memberikan dampak positif dan dampak negatif buat kita. Tinggal kita saja yang menyaringnya, kemudian kita mengembangkan yang positifnya dan kita membuang yang sisi negatifnya. Karena memang kita harus mengikuti perubahan dan untuk menciptakan kemajuan. Nah, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu akan memberikan tugas, ya. Tugasnya di sini adalah carilah salah satu etnografi atau tulisan tentang kehidupan suku bangsa di Indonesia, salah satu aja ya nak, dari berbagai sumber seperti internet boleh, buku ataupun sumber yang lainnya. Dan nanti hasil tugas kalian itu kalian kirim melalui Google Classroom. Ibu tunggu ya. Demikianlah pembahasan materi kita tentang perubahan sosial budaya. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dan kemudian dapat mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita akan menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.